Satu pertandingan adalah semua yang dibutuhkan untuk mengubah sepenuhnya kampanye Piala Dunia Tunisia. Setelah hanya 90 menit di Piala Dunia FIFA 2026, turnamen tersebut telah memakan korban pelatih pertamanya. Sabri Lamouchi diberhentikan hanya 1 hari setelah Tunisia menderita kekalahan telak, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah panjang Piala Dunia. Dalam hampir 1 abad kompetisi ini, tidak ada tim nasional yang pernah memecat pelatih kepalanya setelah hanya memainkan 1 pertandingan. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti keputusan yang mengejutkan dan emosional yang dibuat pada saat yang memanas. Namun, kebenarannya jauh lebih rumit. Masalah-masalah di dalam kubu Tunisia telah menumpuk selama berminggu-minggu, dan kekalahan dari Swedia sekadar menjadi alasan terakhir untuk melakukan perubahan. Peristiwa itu terjadi pada Minggu malam di Estadio Monterrey di Guadalupe, di mana Tunisia menghadapi Swedia dalam pertandingan pembuka babak penyisihan grup. Para penggemar mengharapkan penampilan yang kompetitif, tetapi sebaliknya mereka menyaksikan salah satu penampilan terburuk dalam sejarah Piala Dunia Tunisia. Swedia mendominasi sepenuhnya sejak peluit awal dan mengekspos setiap kelemahan di pertahanan Tunisia. Saat peluit akhir berbunyi, papan skor menunjukkan kemenangan memalukan 5,1 untuk Swedia. Tunisia berjuang keras untuk mempertahankan penguasaan bola, gagal menghentikan pergerakan serangan Swedia, dan terlihat sama sekali tidak seirama sepanjang pertandingan. Para penyerang Swedia tampil luar biasa. Alexander Isak membobol gawang lawan, Victor Gyökeres menambahkan gol lain, dan Matthias van Berg juga mencatatkan namanya di papan skor. Namun, cerita terbesarnya adalah milik Yacine Ayari yang mencetak 2 gol dalam penampilan yang tak terlupakan. Gol-golnya membawa emosi ekstra karena ayahnya lahir di Tunisia. Itu berarti seorang pemain dengan akar keluarga Tunisia yang kuat telah mencetak 2 gol melawan negara kelahiran ayahnya sendiri. Itu adalah sebuah ironi memilukan yang membuat malam yang sudah menyakitkan menjadi lebih sulit diterima oleh para pendukung Tunisia. Setelah pertandingan, Lamouchi menghadapi para wartawan dan tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dia mengakui bahwa hasilnya sangat menyakitkan dan mengatakan bahwa tim melukai diri mereka sendiri dengan kesalahan mereka sendiri. Kata-katanya mencerminkan rasa frustrasi yang bisa dilihat oleh semua orang di lapangan. Apa yang tidak dia sadari pada saat itu adalah bahwa waktunya sebagai pelatih kepala Tunisia sudah mendekati akhir. Kurang dari 24 jam kemudian, Federasi Sepak Bola secara resmi mencopotnya dari posisinya. Banyak orang terkejut dengan seberapa cepat keputusan itu dibuat. Memecat seorang pelatih setelah hanya 1 pertandingan Piala Dunia tampak seperti tindakan panik. Namun, ketika peristiwa-peristiwa menjelang turnamen tersebut diperiksa, menjadi jelas bahwa kekalahan dari Swedia hanyalah babak akhir dari cerita yang jauh lebih besar. Lamouchi telah berada di bawah tekanan kuat jauh sebelum Tunisia tiba di Meksiko, dan kepercayaan pada kepemimpinannya sudah mulai menghilang. Rekornya sebagai manajer Tunisia jauh dari kata meyakinkan. Selama masa jabatannya, tim hanya berhasil memenangkan 1 dari 5 pertandingannya. Kemenangan satu-satunya itu datang dalam hasil tipis 1,0 melawan Haiti. Di luar hasil tersebut, Tunisia kesulitan untuk menghasilkan penampilan yang positif. Kurangnya kemenangan menimbulkan kekhawatiran serius tentang apakah tim bergerak ke arah yang benar di bawah bimbingannya. Pertandingan-pertandingan persiapan sebelum Piala Dunia hanya meningkatkan kekhawatiran tersebut. Tunisia pertama kali menderita kekalahan 1,0 dari Austria, menunjukkan sangat sedikit ancaman serangan. Kemudian datanglah hasil yang bahkan lebih mengkhawatirkan, kekalahan telak 5,0 dari Belgia. Di kedua pertandingan pemanasan tersebut, Tunisia gagal mencetak 1 gol pun sementara kebobolan 6 gol. Penampilan-penampilan tersebut merusak kepercayaan diri tim dan menimbulkan pertanyaan yang semakin besar tentang taktik dan persiapan staf pelatih. Laporan-laporan segera mulai mengisyaratkan bahwa rasa frustrasi sedang menyebar ke seluruh skuad. Tanda-tanda dari masalah-masalah internal itu menjadi jelas selama pertandingan melawan Swedia. Saat Tunisia semakin tertinggal, Lamouchi memutuskan untuk mengganti pemain bertahan Yan Valery di babak kedua.
Bek tersebut dengan jelas tidak setuju dengan keputusan tersebut dan bereaksi dengan kemarahan yang terlihat saat ia berjalan keluar lapangan. Bahasa tubuhnya menunjukkan rasa frustrasinya kepada semua orang yang menonton di seluruh dunia. Momen-momen seperti itu seringkali mengungkap jauh lebih banyak daripada kata-kata. Ketika para pemain secara terbuka menunjukkan kekecewaan mereka terhadap seorang pelatih selama turnamen terbesar di sepak bola, itu biasanya berarti bahwa hubungan mereka telah hancur secara tertutup. Ada juga laporan yang menambahkan kontroversi yang lebih besar pada situasi tersebut. Menurut cerita yang berasal dari dalam kubu Tunisia, Lamoci telah membawa putranya sendiri ke pusat latihan tim selama persiapan Piala Dunia. Meskipun rincian lengkapnya belum pernah dikonfirmasi secara resmi, laporan-laporan itu menciptakan diskusi lebih lanjut dan menambah kritik yang semakin berkembang di sekitar kepemimpinannya. Dikombinasikan dengan hasil yang buruk, meningkatnya ketegangan di dalam ruang ganti, dan sebuah skuad yang tampaknya kehilangan kepercayaan pada manajernya. Kekalahan telak dari Swedia menjadi batas kesabaran terakhir. Keputusan untuk memberhentikan Lamoci mungkin tampak tiba-tiba dari luar, tetapi bagi mereka yang mengikuti tim secara dekat, itu adalah akhir dari krisis yang telah berkembang jauh sebelum peluit awal kampanye Piala Dunia Tunisia. Masalah-masalah di dalam tim nasional Tunisia jauh melampaui sekadar satu hasil yang mengecewakan. Laporan menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola sudah merasa tidak senang dengan pelatih kepala Sabri Lamouchi bahkan sebelum Piala Dunia secara resmi dimulai. Salah satu isu yang kabarnya menyebabkan kekhawatiran adalah bahwa Lamouchi telah membawa putranya sendiri ke kamp latihan Tunisia selama persiapan tim menuju Piala Dunia. Para pejabat federasi mempertanyakan mengapa seseorang yang bukan bagian dari delegasi resmi diberi akses ke skuad. Mereka menginginkan jawaban dan meminta Lamouchi untuk menjelaskan situasinya. Hal itu saja sudah menunjukkan seberapa besar kepercayaan yang telah hancur antara sang pelatih dan orang-orang yang mempekerjakannya. Ketika Anda melihat semua yang terjadi di balik layar, menjadi jelas bahwa kekalahan dari Swedia bukanlah alasan sebenarnya Lamouchi kehilangan pekerjaannya. Hasil yang buruk sekadar mendorong situasi yang sudah tidak stabil melewati batas. Para pemain tampak frustrasi. Federasi memiliki keraguan serius tentang pelatih dan penampilan tim telah mengecewakan selama berminggu-minggu. Segalanya mengarah pada sebuah keputusan besar. Dan kekalahan telak tersebut hanya mengonfirmasi apa yang telah dipikirkan oleh banyak orang di dalam organisasi. Apa yang terjadi selanjutnya adalah momen bersejarah, namun bukan dalam arti yang baik. Lamouchi menjadi manajer pertama dalam sejarah Piala Dunia yang diberhentikan setelah hanya satu pertandingan turnamen tersebut. Hal itu menjadikan kepergiannya salah satu cerita kepelatihan paling tidak biasa yang pernah disaksikan oleh kompetisi tersebut. Manajer tentu saja pernah dipecat selama Piala Dunia sebelumnya, tetapi tidak pernah secepat ini setelah turnamen dimulai. Ada beberapa contoh terkenal dari masa lalu. Di Piala Dunia 1998, Tunisia memecat pelatih Henry Kasperjak setelah awal yang buruk, tetapi dia setidaknya diberikan 2 pertandingan sebelum federasi membuat keputusannya. Selama turnamen yang sama, Korea Selatan juga mengganti Cha Bum-kun setelah tim tersebut kalah dalam 2 pertandingan pertamanya. Pergantian pelatih tak terlupakan lainnya terjadi pada tahun 2018 ketika Spanyol memecat Julen Lopetegui hanya 2 hari sebelum Piala Dunia dimulai. Dia secara diam-diam telah setuju untuk menjadi manajer Real Madrid berikutnya tanpa memberitahu Federasi Sepak Bola Spanyol yang berujung pada pemecatan langsungnya. Namun tidak satupun dari kasus tersebut menyamai apa yang terjadi pada Lamouchi. Belum ada pelatih yang pernah diberhentikan hanya setelah 1 pertandingan Piala Dunia hingga saat ini. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa ini bukan pergantian pelatih pertama Tunisia pada tahun ini. Sebelumnya pada bulan Januari, federasi telah memecat Sami Trabelsi setelah tim nasional disingkirkan dari Piala Negara-Negara Afrika oleh Mali. Lamouchi kemudian terpilih sebagai penggantinya dan menandatangani kontrak yang diharapkan dapat membuatnya memimpin hingga 2028. Alih-alih membangun proyek jangka panjang, masa jabatannya bersama tim hanya bertahan sekitar 5 bulan.
Hal itu menunjukkan betapa cepatnya para pejabat sepak bola Tunisia bersedia bertindak ketika mereka merasa segalanya berjalan ke arah yang salah. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka tidak takut untuk membuat keputusan sulit, bahkan jika keputusan tersebut tampak kejam. Dengan Piala Dunia yang sudah berlangsung, Tunisia membutuhkan seseorang yang bisa segera masuk ke dalam situasi yang sulit. Federasi beralih kepada salah satu pelatih internasional paling berpengalaman di dunia sepak bola, Hervé Renard. Renard terkenal di seluruh dunia karena kepribadiannya yang tenang, kemeja putih khasnya di pinggir lapangan, dan kemampuannya untuk menginspirasi tim-tim tidak diunggulkan di panggung-panggung terbesar. Penunjukannya juga mengukir sejarah. Tunisia menjadi negara berbeda ketiga yang dilatih oleh Renard di Piala Dunia secara berturut-turut. Dia menangani Maroko pada turnamen 2018, Arab Saudi pada 2022, dan sekarang Tunisia pada 2026. Sangat sedikit pelatih yang telah membangun karir internasional yang begitu unik. Renard mendapatkan rasa hormat di seluruh dunia selama Piala Dunia 2022 ketika tim Arab Saudinya menciptakan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah sepak bola. Mereka mengalahkan Argentina yang diperkuat Lionel Messi di pertandingan pembuka grup, meskipun Argentina kemudian memenangkan seluruh turnamen tersebut. Kemenangan luar biasa itu membuktikan bahwa Renard tahu bagaimana mengatur sebuah tim, membangun kepercayaan diri dan menghasilkan prestasi ketika ekspektasi sedang rendah. Kini ia menghadapi tantangan besar lainnya. Dia tiba di Monterrey untuk mengambil alih sebuah skuad yang baru saja menderita kekalahan memalukan dan kehilangan manajernya. Hampir tidak ada waktu untuk memperkenalkan taktik baru atau membangun hubungan yang kuat dengan para pemain. Mantan penyerang Sunderland, Wahbi Hazri yang telah menjabat sebagai asisten Lamouchi akan tetap bersama staf kepelatihan untuk membantu Renard beradaptasi dengan peran barunya. Tugas ke depan jauh dari kata mudah. Tunisia masih harus bertanding melawan Jepang dan Belanda, dua dari tim terkuat di grup. Renard harus segera mengembalikan kepercayaan diri, meningkatkan performa tim, dan menyatukan ruang ganti yang baru saja melewati kekacauan besar. Ini adalah salah satu situasi tersulit yang bisa diwarisi oleh pelatih manapun selama Piala Dunia. Pertanyaan besarnya saat ini adalah apakah Tunisia membuat keputusan yang tepat? Apakah memberhentikan Lamouchi setelah hanya satu pertandingan merupakan langkah berani yang dapat menyelamatkan turnamen tim, atau apakah itu merupakan tindakan panik yang dapat menciptakan lebih banyak masalah? Pendapat tentu saja akan terbagi. Sebagian pihak percaya bahwa perubahan itu diperlukan karena masalah-masalah tersebut telah menumpuk selama berminggu-minggu, sementara yang lain berpikir bahwa para pemain dan staf pelatih pantas mendapatkan lebih banyak waktu. Satu hal yang pasti, Piala Dunia 2026 telah memberikan salah satu kisah kepelatihan paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan ini mungkin bukan yang terakhir sebelum turnamen tersebut berakhir.